Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video kedua terkait dengan materi pengantar akuntansi di subbab ke kas. Untuk metode atau untuk penjelasan di video kedua ini kita akan membahas terkait dengan rekonsiliasi. Jadi sebenarnya kan perusahaan kan juga pasti akan menyimpan dananya itu dalam di bank. Jadi setiap bulan pastinya dari bank itu akan mengirimkan laporan terkait dengan mutasi yang ada di perusahaan tersebut. Biasanya bentuknya dalam bentuk rekening koran. Jadi walaupun perusahaan itu sudah menerima atau walaupun perusahaan itu pasti setiap bulan selalu menerima yang namanya rekening koran, tetapi perusahaan itu selalu harus juga mempunyai catatan sendiri, mencatat untuk mengetahui keluar masuk dana yang disimpan di bank. Jadi catatannya nanti harus match antara di perusahaan dengan yang ada di bank. Maka rekonsiliasi itu nanti diperlukan. Dengan adanya rekonsiliasi, misalkan ada selisih, ada perbedaan antara catatan yang ada di bank dengan catatan di perusahaan, kita bisa melacaknya. Sebenarnya perbedaan pencatatan itu dikarenakan apa? Ada apa? Kok bisa selisih? Kok tidak ada kesesuaian antara di catatan perusahaan dengan catatan bank? Jadi kita mencari selisihnya untuk bisa ketemu itu agar saldonya nanti bisa sama. Jadi yang disebut dengan rekonsiliasi itu apa? Yaitu daftar yang berisi penyebab perbedaan selisih saldo kas menurut catatan perusahaan dengan catatan yang ada di bank, namanya rekonsiliasi. Jadi secara umum adanya perbedaan berbagai macam selisih kas, selisih antara catatan di perusahaan dengan di bank itu dikarenakan apa? Pertama ada yang namanya cash in transit atau deposit in transit, yaitu uang yang diterima oleh perusahaan itu biasanya kan ada pembayaran piutang dari customer. Pembayaran piutang itu bentuknya cash senilai misalkan 30 juta. Kita terima atau cek berupa senilai 30 juta. Dari 30 juta yang kita terima tadi untuk dari pembayaran piutang, oke kita buatkan untuk penerimaan sudah selesai. Tapi kalau kita menyimpan cek ataupun nominal 30 juta di brankas, nanti kan takut hilang atau gimana kan. Maka kita segera melaporkan ke bank biar nanti menambah saldo di bank. Oke, karena kita melaporkannya itu di luar atau sudah sore, maka dari perbankan itu tidak bisa langsung include di laporan per hari ini. Maka karena di catatan perusahaan sudah ditambahkan, di perusahaan belum, sudah dicatatkan, tapi di bank belum, maka ada selisih pada hari itu untuk pencatatannya. Karena ada setoran yang belum dicatat oleh bank. Namanya apa? Setoran dalam perjalanan atau disebut dengan deposit in transit atau disebut cash in transit, yaitu uang yang sudah diterima oleh perusahaan tetapi karena berbagai hal belum dikirim dan belum diakui dalam setoran bank. Itu disebut dengan deposit in transit. Yang kedua ada namanya outstanding check. Jadi perusahaan itu sudah mengeluarkan cek. Untuk apa? Misalkan untuk pembayaran hutang. Ya, sampai tanggal jatuh tempo ceknya tadi, pemegang cek tadi belum mengeluarkan atau belum mencairkan ceknya. Tetapi dari perusahaan kan karena sudah jatuh tempo maka sudah terlanjur, oh ini ada pembayaran hutang kepada PT Cakrawala senilai 30 juta, saya keluarkan cek, jatuh temponya pada tanggal 18 Maret 2021. Oke, berarti di jurnalnya di perusahaan kan sudah ada
hutang dagang pada kas senilai 30 juta, sudah berkurang kasnya perusahaan. Tetapi karena PT Cakrawala belum mencairkan ceknya, maka di bank itu kasnya belum berkurang 30 juta. Maka itu disebut dengan cek yang beredar atau outstanding check. Jadi, cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar sesuatu, tetapi sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan belum dicairkan. Jadi, karena perusahaan sudah terlanjur mengakui sebagai pengeluaran kas, tetapi bank belum mencatat dan belum mengakui pengeluaran kas tersebut. Selanjutnya ada blank check atau cek kosong. Jadi, perusahaan itu sudah menerima cek. Misalkan ada pembayaran hutang, kita menerima pembayaran piutang sebesar 50 juta. Oke, PT Muda Mudi sudah membayar hutangnya kepada kita senilai 50 juta. Berarti kan sudah kas kredit piutang dagang 50 juta. Kita sudah terima cek. Oke, dari cek tadi pengen kita cairkan di bank. Ternyata ceknya saldonya sana tidak ada 50 juta. Maka cek kita tidak bisa dicairkan. Karena kita sudah terlanjur menerima cek, sudah kita buat jurnal, tapi di banknya tidak bisa mencairkan karena adanya ternyata kurang. Maka itu disebut dengan cek kosong. Cek yang telah diterima perusahaan dan terlanjur diakui sebagai penerimaan, tetapi pada saat dicairkan ternyata dananya tidak ada atau kurang, disebut dengan cek kosong atau disebut dengan blank check. Jadi pada saat itu diterima oleh perusahaan itu sudah terlanjur mengakui sebagai penerimaan. Tetapi setelah memperoleh kepastian cek itu tidak ada dananya, nah karena kita mau mencairkan ternyata di banknya tidak bisa mencairkan karena dananya itu tidak ada, tidak mencukupi. Maka yang dilakukan perusahaan apa? Ya segera mengurangi dari kasnya tadi, dikurangkan dari kas perusahaan. Selanjutnya yang keempat ada yang namanya penagihan oleh bank yang belum diketahui oleh perusahaan. Ini namanya piutang wesel, misalkan pembayarannya itu langsung ditransfer oleh bank. Jadi biasanya bank itu menyediakan jasa penagihan untuk nasabah. Jadi jika suatu bank itu melakukan suatu penagihan untuk nasabah dan penagihannya itu berhasil, maka nasabah itu bisa mengetahuinya setelah menerima akun atau setelah menerima rekening koran. Jadi misalkan ada PT Muda Mudi membayar hutangnya kepada kita senilai 50 juta, tetapi langsung ditransfer ke bank muamalat misalkan. Nah, kita bisa mengetahui kalau ada pembayaran itu kan ketika kita sudah menerima rekening koran atau ketika kita konfirmasi ke pihak banknya. Ada pembayaran senilai 50 juta. Maka kalau seperti itu berarti di perusahaan belum ada penambahan kas, tetapi di bank sudah ada penambahan kas. Jadi ada selisih di sini. Maka yang dilakukan perusahaan apa? Ya mencatat penambahan kasnya dari piutang dagangnya PT Muda Mudi tadi. Nah, karena saldo kas banknya bertambah, secara otomatis juga mengakibatkan penambahan dari jasa giro. Bunga yang diberikan kepada nasabah bank atas simpanannya di bank. Jadi terkait dengan jasa giro kita mengetahuinya kapan? Setelah kita menerima rekening koran atau setelah kita print dari buku tabungan kita. Terus ada jasa juga pastinya ada yang namanya beban bunga administrasi. Beban itu berarti di sini kita mengetahuinya ya ketika kita sudah mencetak dari buku tabungan atau ketika kita sudah menerima rekening koran. Jadi beban bunga dan administrasi ya dikenakan itu karena dari perusahaan atau dari bank itu sudah membantu kita
kita bisa diperbolehkan untuk menggunakan aktivitas atau fasilitas yang disediakan oleh perbankan. Maka ada dikenakan bunga, dikenakan biaya. Yang terakhir yaitu kesalahan. Jadi berbagai kesalahan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Misalkan pencatatan kesalah, harusnya 322.500. Oh, ditulis 322.850. Jadi kesalahan-kesalahan itu juga maklumlah bisa terjadi baik itu oleh perusahaan maupun oleh bank. Itu juga mempengaruhi mempengaruhi dari pencatatan dari kas perusahaan maupun kas bank. Oke, biar lebih paham kita masuk ke ilustrasi. Di sini ada ilustrasi terkait dengan mutasi kas bank tadi, di rekonsiliasi. Jadi PT Doremi menyimpan dana di bank. Pada awal Februari 2012 saat menerima akun atau rekening koran dari Bank Dana Asia, akuntan PT Doremi melihat perbedaan saldo kas. Nih, perbedaannya di sini. Kas pada akhir 2012 itu di kas ya, saldo kasnya ya, saldo perusahaannya, kas perusahaan ya, itu senilai 45.500.000. Ini kas perusahaan. Sedangkan di rekening koran itu 54.400.000. Berarti di sini kita harus membuat dua kolom. Yang pertama dari kas perusahaan, yang kedua dengan menggunakan kas bank. Oke. Ini contohnya kolomnya ya. Di sini nih, kita saldo kas menurut perusahaan nih kan 45.500. Yang kedua, saldo kasnya menurut bank 54.400.000. Jadi ada dua saldo di sini. Kita membuat dua saldo. Setelah dari akuntan tadi ada mengetahui selisih, maka kita membedakan, oh perusahaannya sekian, di banknya sekian. Kita bisa membuat dalam bentuk multiple kayak gini, dua kolom, ataupun dalam satu kolom. Satu kolom itu seperti apa? Jadi bisa pilihannya yang pertama seperti itu, atau jika Anda buat kayak gini juga bisa. Gini. Ini saldo bank. Saldo bank berapa? Duh, kok kayak gini, bentar. Gini kan tadi, ini saldo bank, ini saldo kas berapa ya, ditulis di sini. Nanti untuk mutasinya ke bawah. Kalau ini kan antara saldo bank, saldo kas kan sejajar. Kalau yang punya saya kan atas bawah. Jadi Anda ada pilihan menggunakan bentuk T atau menggunakan bentuk kolom seperti itu. Oke, langsung aja yang kedua. Di sini kan udah tadi untuk saldonya. Setelah ditelusuri, akuntan perusahaan itu menemukan ada beberapa informasi tambahan yang terkait dengan perbedaan saldo. Pertama yaitu setoran kas bank tanggal 31 Januari sebesar 15.200.000 belum dicatat oleh bank. Jadi di perusahaan sudah mencatat adanya setoran, tetapi di banknya belum. Ini yang saya katakan tadi disebut dengan deposit in transit atau cash in transit atau setoran dalam perjalanan. Berarti ini harus menambah ke bank senilai 15.200.000 rupiah. Kita lihat bank. Nih, ditambah setoran dalam perjalanan 15.200.000 rupiah. Oke, paham nggih? Selanjutnya kita lihat lagi mutasinya. Tagihan PT Doremi kepada PT KLM di Surabaya sebesar 9.600.000 yang dilakukan Bank Dana Asia telah berhasil dan PT Doremi belum mengetahui. Jadi bank itu sudah menagih ke KLM. Nah, KLM bayar ke
PT Doremi, tapi langsung melalui rekening bank transfer ke bank senilai 9.600.000. Tetapi perusahaan belum tahu kalau ada tambahan dana masuk. Maka perlu ada penambahan di rekening perusahaan senilai 9.600.000. Catatan perusahaan bertambah. Ini namanya penagihan oleh bank yang belum diketahui oleh perusahaan. Senilai 9.600.000 menambah di catatan perusahaan nih. Penagihan piutang oleh bank senilai 9.600.000. Oke, lanjut yang ketiga. Pendapatan bunga bank sebesar 1.200.000 belum dicatat PT Doremi. Jadi namanya bunga kan langsung nambah ke rekening di bank perusahaan, rekening bank. Jadi ada pendapatan bunga, ini nanti nambah 1.200.000 di catatan bank, catatan perusahaan, dan juga mengurangi ini beban administrasi kan juga otomatis langsung mengurangi saldo di bank kan 300.000. Berarti ini yang pertama nambah di catatan perusahaan 1.200.000 namanya pendapatan bunga bank. Yang selanjutnya ini mengurangi di catatan perusahaan keterangannya beban administrasi 300.000. Oke, kita cek benar enggak? Ini kan pendapatan bunga bank 1.200.000 penambah. Bawahnya dikurangi namanya beban administrasi bank senilai 300.000 rupiah. Mutasinya seperti itu. Selanjutnya masih ada beberapa lagi. Cek yang dikeluarkan PT Doremi pada akhir bulan Januari sebesar 13.600.000 ternyata oleh pemegangnya belum dicairkan. Ya, ini namanya outstanding check. Perusahaan sudah mengurangi hutang tetapi banknya belum, tapi nasabahnya belum mencairkannya di bank. Akhirnya di rekening banknya belum berkurang. Maka ini langsung mengurangi ke rekening bank senilai 13.600.000 dan disebut outstanding check. Coba kita lihat. Cek yang beredar mengurangi 13.600.000. Ini lihat. Oke, selanjutnya ada yang terakhir ya. Bukan, belum. Cek sebesar 7.500.000 belum yang diterima PT Doremi sebagai pembayaran piutang pada bulan Januari dicatat oleh akuntan PT Doremi 2.500.000. Jadi ceknya yang diterima PT Doremi itu 7.500.000, tetapi di akuntannya dicatatnya 2.500.000. Berarti selisihnya berapa? Selisih 5 juta. Selisih 5 juta. 5 juta ini mana? Gimana? Ini nambahnya ke catatannya siapa? Jadi kesalahan kan oleh pihak akuntan, karena akuntan kan mencatatnya tidak sesuai dengan cek. Maka ini harusnya menambah ke catatan perusahaan senilai 5 juta rupiah. Kita lihat kesalahan pencatatan 5 juta rupiah. Selanjutnya yang terakhir, cek sebesar 3.500.000 yang dikeluarkan PT Doremi pada pertengahan bulan Januari untuk membayar beban perbaikan kendaraan oleh akuntan perusahaan dicatat 2.500.000. Berarti ada selisih sebesar 1 juta. Cek untuk membayar beban perbaikan. Untuk membayar beban perbaikan berarti di sini harusnya 3.500.000 tetapi hanya ditulis sebesar 2.500.000. Berarti selisih 1 juta. Kita nambah ke pengeluaran perusahaan senilai 1 juta rupiah. Oke, kita lihat di sini kesalahan pencatatan sebesar 1 juta rupiah. Oke, di rekonsiliasi ini kita harus nanti saldonya harus sama. Ditambah juga semua mutasi yang ada di perusahaan, totalnya sekian ini. Pengurangannya juga sekian. Jadi saldo yang seharusnya di
perusahaan senilai 56 juta. 56 juta saldo yang seharusnya. Sedangkan menurut bank, ini udah mutasinya saldo yang benar 56 juta. Jadi harus sama. Jadi rekonsiliasi seperti ini. Kita harus memilah satu persatu dari semua transaksi yang ada, baik itu di perusahaan atau di bank. Ini pengaruhnya mutasi itu kemana? Kita harus mensinkronkan. Nanti saldonya harus sama antara perusahaan dengan bank. Selanjutnya di sini kita membuat jurnal. Jurnal penyesuaiannya kita ambil dari semua mutasi yang mempengaruhi di kas perusahaan. Oke, pertama ada apa sih di sini mutasinya? Penagihan piutang oleh bank. Berarti ini piutangnya perusahaan berkurang, kasnya bertambah. Akhirnya kan menambah ke kas perusahaan. Jadi jurnal penyesuaiannya kas 9.600.000. Kreditnya jangan penagihan piutang oleh bank, tetapi piutang dagang. Karena adanya penagihan piutang oleh bank itu karena perusahaan itu ada piutang dagang. Piutang dagang kepada, kita lihat soalnya, PT Doremi tadi kepada PT KLM. Jadi kas pada piutang dagang. Kita lihat di sini benar enggak kas pada piutang dagang nih. 9.600.000. Yang kedua, ada mutasi apa lagi di perusahaan? Pendapatan bunga bank. Nah, berarti di sini pendapatan bunga kreditnya, pendapatan bunga berarti kas perusahaan kan bertambah karena ada pendapatan bunga. Kas debit, pendapatan bunga kredit, pendapatan dari berarti kas pada pendapatan bunga, itu bukan piutang ya, ini pendapatan bunga. Selanjutnya 5 juta kesalahan pencatatan. Kenapa ada kesalahan pencatatan tadi? Jangan dibuat jurnalnya kesalahan pencatatan, tapi kita lihat. Tadi kan karena adanya piutangnya yang salah mencatat tadi kan, harusnya di sini pencatatannya sebesar berapa tadi? 7.500.000, tetapi ditulis 2.500.000. Berarti jurnal yang dibuat kas pada piutang 5 juta. Nih. Selanjutnya yang mengurangi mutasi perusahaan, kita lihat beban administrasi bank. Berarti di sini jurnal yang dibuat beban administrasi pada kas. Yang kedua cek kosong. Kenapa ada cek kosong? Jangan dibuat jurnal cek kosong. Tetapi jurnalnya untuk karena ada cek kosong tadi karena kan mutasi piutang. Jadi piutang pada kas senilai 4 juta. Yang terakhir beban perbaikan kendaraan untuk koreksi kesalahannya senilai 1 juta, berarti beban perbaikan kendaraan pada kas. Jadi Anda membuat jurnal penyesuaian itu dasarnya dari mutasi yang ada di perusahaan. Ini coba Anda perhatikan dari masing-masing mutasi. Oke, untuk penjelasannya ini udah. Di tahap terakhir ada kuis yang saya berikan. Coba Anda kerjakan ini nanti kuisnya dalam selembar kertas seperti dengan metodenya di kuis yang pertama. Oke, untuk penjelasan kas saya kira udah selesai. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.